Jateng Gayeng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Jateng bicara, Kang Mas dan Mbak Yu bersama Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Dan sudah ada Bapak Samsudin selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya, nah sehat Bapak? Alhamdulillah. Mungkin agak bisa maju sedikit. Nah, biar suaranya lebih jelas terdengar. Nah, mungkin bisa disampaikan waktu itu untuk PPDB 2023 yang akan dimulai, Ibu Kepala Dinas sudah hadir di sini dan menjelaskan semuanya tentang bagaimana tata cara untuk melakukan PPDB segala macam. Nah, sekarang kan PPDB sudah berakhir. Nah, mungkin bisa disampaikan ini bagaimana hasil di masyarakat ini Bapak. Apakah berjalan dengan cukup lancar atau bagaimana? Ya, terima kasih Mbak. Ini saya coba ulas sekilas saja bahwa PPDB ini kita jalankan berdasarkan regulasi yang sudah ditetapkan. Yang pertama terkait dengan regulasi pusat itu berdasarkan Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Jadi Permendikbud ini 3 tahun berturut-turut dipakai. Dan kemudian dari Permendikbud itu di Jawa Tengah kita sudah tetapkan dengan Peraturan Gubernur nomor 13 tahun 2023 dan juga ditindaklanjuti dengan aturan teknis yaitu juknis dari Kepala Dinas. Nah, dari semua apa yang sudah kita siapkan itu tahapan dari PPDB dimulai pada saat penetapan zonasi itu kita mulai tanggal 15 Mei 2023, kemudian tanggal 12 Juni itu sebagai pengumuman secara resmi PPDB online SMA Negeri SMK Negeri di Jawa Tengah tahun 2023 diumumkan. Nah, dari tanggal tersebut kemudian semua tahapan dari tanggal-tanggalnya disampaikan kepada masyarakat. Kita mulai tanggal 15 Juni sampai tanggal 23 Juni itu sebagai ajuan akun dan verifikasi. Nah, setelah itu selesai semua, kita ada 553.000 lulusan SMP sederajat dan waktu itu kita bisa mendata ada sekitar 310-an 316 ribuan yang akhirnya ajuan akun dan di situ mengikuti kontestasi seleksi SMA Negeri SMK Negeri. Dan daya tampung kita di angka SMA Negeri SMK Negeri itu di kisaran 220 ribuan. Nah, tanggal 23 sampai tanggal 27 itu kesempatan adik-adik setelah mengajukan akun dan aktivasi, adik-adik mengikuti seleksi pemilihan sekolah. Nah, itu inti dari PPDB online di tanggal 23 sampai 27. Berbagai dinamika terjadi dan kita juga adaptif, responsif, semuanya bisa tertangani. Ada rapat koordinasi dengan SKPD terkait, termasuk Ombudsman, Inspektorat, dan semuanya terlibat di sana dan semua permasalahan bisa dan insya Allah teratasi dengan berbagai kebijakan yang kita ambil. Dan tahapan itu sampai kita kawal sampai tanggal 27 jam 17.00 itu sebagai akhir dari pendaftaran. Dan di situ sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan di Juknis. Nah, kemudian tanggal 28 29 sebagai masa tenang, kita menuju pada tanggal 30 Juni sebagai pengumuman PPDB online. Dan di sana dibatasi maksimal jam 23.55 dan kita menyampaikan pengumuman online itu tanggal 30 pukul 17.00 dan alhamdulillah berjalan lancar. Setelah itu tahapannya tanggal 3 sampai tanggal 6 Juli kemarin itu daftar ulang. Bagaimana anak-anak yang lolos seleksi di PPDB itu akhirnya melakukan daftar ulang di masing-masing sekolah untuk memastikan anak tersebut mengambil kesempatan itu atau tidak. Apabila di masa daftar ulang itu tidak daftar ulang, secara otomatis secara regulasi bahwa anak tersebut mengundurkan diri. Nah, akhirnya ini sudah selesai dan nanti tahapan berikutnya tanggal 17 Juli 2023 sebagai hari pertama masuk untuk anak-anak yang tadi lolos PPDB dan sebagai tahun ajaran baru tahun 2023-2024. Nah, sebagai hasil secara keseluruhan dari PPDB kemarin yang mengikut sertakan dari 300
16.000 ya, sudah aktivasi ya berarti. Ada 317.406 yang disetujui akunnya, tapi yang melakukan aktivasi untuk ikut pendaftaran itu di 316.636. Nah, itu untuk ketercapaian yang masuk seleksi, misalnya diterima di online itu 99,92%. Berarti hampir semuanya masuk, hanya tersisa sekitar 160-an untuk kursi yang belum terisi. Jadi 0,8% yang tidak terisi, hampir semua terisi, dan itu biasanya didominasi di daerah-daerah pinggir. Baik. Berarti baru akan mulai untuk perkenalan lingkungan seperti itu ya Pak, yaitu MPLS, tanggal 17 berarti hari Senin ya. Nah, PPDB tahun ini yaitu ada jalur zonasi, kemudian jalur afirmasi, dan juga jalur prestasi Bapak. Nah, kayaknya kemarin ini mungkin masih banyak bukan banyak ya, mungkin ada beberapa dari masyarakat yang belum tahu, karena kan kemarin keluhan masuknya adalah di jalur afirmasi karena belum terdaftar di Dinsos seperti itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan ini Bapak, jadi buat siap-siap orang tua ketika nanti tahun depan mungkin akan ada sama lagi seperti ini, jadi mereka tidak tertolak seperti itu. Monggo silakan Pak. Ya, untuk PPDB ini antara SMK sama SMA itu memang berbeda. Kalau di SMA itu ada 4 jalur yang dibuka, yaitu jalur zonasi, itu berdasarkan jarak titik ordinat domisili sesuai KK dengan ketentuan berdomisili di situ berdasarkan KK sekurang-kurangnya 1 tahun. Berarti sudah berdomisili sesuai KK di situ 1 tahun. Nah, kemudian di situ diberi alokasi minimal 55%. Kemudian untuk jalur afirmasi ini di SMA itu sebanyak 20% yang diperuntukkan. Yang pertama untuk anak panti asuhan. Anak panti asuhan yang kami juga semuanya berdasarkan data yang direkomendasikan oleh Dinas Sosial. Kemudian yang kedua, anak yatim piatu atau anak yatim dan atau piatu yang orang tuanya meninggal karena COVID. COVID khusus. Itu juga kami berdasarkan rekomendasi dari Dinas DP 3 AK 2KB, yaitu pemberdayaan perempuan dan anak itu juga berdasarkan hasil verifikasi dari dinas tersebut. Kemudian yang ketiga itu kami di afirmasi itu ada tadi masing-masing 2% ya, anak yatim 2%, anak yatim anak panti asuhan 2%. Kemudian ATS, anak tidak sekolah. Berarti kan posisinya yang tahun kemarin itu tidak sekolah dan saat ini dia diberi ruang untuk bersekolah karena berbagai kendalanya, mungkin ekonomi dan sebagainya. Nah, di situ juga berdasarkan data yang sudah diolah di Dinas Sosial. Tapi di sana juga bisa saja anak tersebut belum dimasukkan dalam data, tapi dengan surat keterangan kepala desa dan kecamatan. Dan yang terakhir itu dari 20% sudah ada 2%, 3%, tinggal 13% itu dari DTKS kemiskinan. Nah, tadi yang mungkin disinggung, ini DTKS itu gimana? Nah, itu dia. DTKS itu kami juga berdasarkan data yang sudah terrekomendasi dari Dinas Sosial. Nah, di Jawa Tengah ini untuk DTKS itu kan DC Jateng ya, data yang sudah diolah dari Dinas Sosial itu sudah mengklasterisasi dengan prioritas 1, 2, 3 yang itu yang diakomodir atau direkomendasi dari Dinas Sosial. Lah, penjelasan dari 1, 2, 3 itu adalah 1 itu sangat ekstrim miskin, ekstrim, yang paling terbawah itu. Kemudian P2 itu yang sangat miskin, dan P3 itu miskin. Nah, DTKS prioritas 1, 2, 3 itu sebagai data rekomendasi yang kita masukkan ke database yang waktu itu memang coba kita optimalkan di masa-masa verifikasi dan juga pendaftaran. Waktu itu setelah rekomendasi dari Dinas Sosial masuk sebelum verifikasi ataupun pengajuan akun,
dan itu kita masih akomodir sampai tanggal 20 ya, tanggal 20. Kemudian terakhir itu tanggal hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 25 pukul 16.00 sebagai update terakhir. Karena posisi di TKS ini alurnya juga rekomendasi dari tingkat wilayah, yaitu dari pemerintah desa, kecamatan, mungkin kabupaten, dinsos, kemudian provinsi, baru masuk ke kami. Jadi butuh waktu dan kita sudah maksimalkan upaya untuk kesemuanya. Kalaupun akhirnya ada beberapa yang belum terkonfirmasi dan sebagainya, kita sudah melakukan upaya maksimal terkait dengan data-data tersebut, terutama data di TKS. Berarti intinya adalah memang harus mendaftar di Dinsos terlebih dahulu ya Bapak ya. Jadi kalau misalkan belum terdaftar, otomatis akan tidak diakui seperti itu kalau memang itu tidak mampu. Ya, itu memang untuk proses menjadi masuk ke database di Dinas Sosial itu memang ada tahapannya. Jadi nanti dari desa pun pada saat warga tersebut mengajukan kemiskinan, itu nanti akan identifikasi. Ada prioritas checklist ya, kayak checklist misalnya apa yang di kategori apa di mana akhirnya nanti dari tim desa, terutama desa kelurahan akan mengecek. Nah, posisi cek itu nanti secara otomatis sistem dia masuk ke latas mana. Nah, itu apa yang dimiliki, misalnya lantainya apa, lantainya tanah misalnya. Temboknya masih kayu, gedek misalnya itu nanti akan masuk kriteria yang sudah disampaikan Dinsos. Nah, kami di PPDB ini data itu kita integrasi, data yang ada di Dinsos kita ambil dan kita integrasi ke sistem. Jadi kita nggak masuk ke substansi sampai anak ini siapa yang ngecek, lah itu sudah diserahkan kewenangan dari Dinsos. Seperti itu ya. Jadi kenapa kok kadang ada yang kok tidak masuk dalam daftar Dinsos, mungkin memang belum mendaftar atau mungkin belum lapor, seperti itu ya Bapak ya. Ya, ini mudah-mudahan juga bagian dari edukasi kita bersama. Betul. Nah, mudah-mudahan dengan semangat ini, kita semangatnya semangat positif ya. Akhirnya data-data ini bisa terupdate. Nah, mungkin kemarin juga ada beberapa yang kabupaten kota belum maksimal update-nya, tapi kita juga sudah berupaya. Kita perpanjang itu, kita perpanjang itu dengan harapan mana yang belum update silahkan diupdate dan kita tangkap di sistem itu. Jadi kalau ditanya apakah dinas yang tutup mata, tidak, kami berupaya untuk memaksimalkan waktu yang ada itu untuk optimalisasi semuanya. Baik. Kalau tahun kemarin masalahnya mungkin ada di zonasi. Nah, tahun ini bagaimana nih Pak? Kalau untuk jalur zonasi, apakah aman-aman saja atau ada kendala? Tapi kendalanya apa gitu Pak? Jadi begini, kalau di Jawa Tengah itu sebenarnya zonasi ataupun PPDB ini kan kita sudah berpengalaman sejak tahun 2017. Ya, betul. Dan nilai atau prinsip dari PPDB ini salah satunya integritas kan jadi utama. Betul. Bagaimana kejujuran, bagaimana karakter dari masyarakat, integritas masyarakat itu menjadi nafas. Nah, dengan kebijakan zonasi yang sudah diterapkan tahun 2018, 19 dan beberapa tahun dengan berbagai dinamikanya, kami sudah meyakini bahwa proses untuk zonasi itu clear karena kita juga itu menjadi ranah dari Dukcapil. Bagaimana proses kependudukan itu terselenggara dan semuanya juga sudah melalui skema-skema persyaratan, dan kami meyakini bahwa proses untuk di jalur zonasi ini kami sudah berupaya maksimal juga, dan kami yakini sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan di dalam Juknis, yang mana di sana untuk mengecek anak-anak atau CPD tersebut sekurang-kurangnya 1 tahun tinggal di situ. Kami juga bersama dengan Dukcapil, semua Dukcapil kabupaten kota itu berjibaku melayani pengecekan itu. Betul. Karena bisa jadi anak tersebut, misalnya kita, misalnya CPD tersebut punya adik atau kakaknya menikah, itu kan otomatis harus keluar dari kakak, harus nambah di kakak. Nah, itu bisa saja kakaknya berubah. Nah,
pada saat perubahan itu mungkin kurang dari setahun, itu di sistem itu akan muncul tidak istilahnya harus dilakukan pengecekan. Kalau posisinya kurang dari setahun, itu harus dilakukan pengecekan apakah anak tersebut memang benar-benar pindah baru atau hanya perubahan sementara administrasi di KK. Nah, akhirnya kita kerjasama dengan Dukcapil dan semua Dukcapil Kabupaten Kota itu posisinya standby pada saat verifikasi itu. Dan nanti dilihat dari riwayat anak tersebut. Oh, ternyata tidak ada kepindahan, hanya perubahan KK. Nah, otomatis anak-anak yang hanya perubahan administrasi itu dia tetap lolos bisa masuk ke zonasi, dalam arti dia sudah 1 tahun lebih di situ. Sampai segitunya kita filter. Betul. Dan juga termasuk untuk titik ordinat kita juga semua tim verifikasi di sekolah satuan pendidikan itu kan posisi tanggal 15 sampai tanggal 23 itu kan verifikasi. Itu juga mengecek titik ordinat dari alamat anak tersebut. Ya. Nah, biasanya secara otomatis itu di Google kan biasanya kalau sudah ngetik alamat, kalau biasanya sudah di tag itu kan langsung otomatis. Betul. Nah, ini nanti masih ada lapis petugas itu ngecek apakah sudah benar atau belum. Jadi upaya untuk memberikan keadilan, transparansi, integritas itu kami maksimalkan semua. Kami di jajaran induk, di jajaran cabang dinas dan satuan pendidikan itu support untuk melaksanakan PPDB berprinsip integritas, transparan dan akutabel. Nah, sekarang kita akan membahas ke masalah iuran sekolah karena ini banyak sekali dipertanyakan baik itu di media sosial, kemudian Ombudsman yang kemarin juga sempat hadir ke sini dan beberapa lapor gub ini Bapak. Bahkan di lapor gub menjadi trending nomor 4 ya. Nomor 1 adalah PPDB, keluhan tentang PPDB. Kemudian nomor 4-nya adalah tentang iuran atau infak di SMK dan SMA di Jawa Tengah. Monggo, silakan. Bagaimana Bapak? Oke, terima kasih. Ini materi yang kedua ini memang jadi isu juga. Jadi kebijakan pemerintah provinsi dalam hal ini ampuan dari Dinas Pendidikan dalam bidang pendidikan itu sejak tahun 2020, 2 Januari tahun 2020 ini sudah kita tetapkan bahwa di SMA negeri, SMK negeri dan SLB negeri itu zero pungutan. Jadi zero pungutan ini dapat dimaknai bahwa semua anak-anak CPD dari peserta didik dari SMA negeri, SMK negeri, SLB negeri se-Jawa Tengah ini tidak boleh dipungut. Dipungut dalam pembiayaan, termasuk yang dulu kita kenal kalau zaman kita itu SPP. Iya, itu betul. Enggak boleh. 2021 dan waktu itu juga akhirnya berbarengan dengan masa pandemi dan waktu itu kita memang utamakan untuk keselamatan dan kesehatan dari masyarakat. Jadi kita sudah firm di sana. 2021, 2022 ini juga setiap tahun kita penegasan soal hal tersebut. Termasuk selain pungutan, zero pungutan itu juga pelarangan pengadaan seragam di sekolah. Nah, itu yang juga menjadi topik itu Bapak. Ada yang 1,5, ada yang 1,8. Itu belum lagi piknik, wisata. Belum lagi soal wisuda. Betul. Nah, kita itu sudah sejak tahun 2020, 21, 22 dan kemarin juga jadi isu nasional kan untuk yang wisuda. Betul. Dan Ibu Kepala Dinas juga sempat hadir ke sini untuk menyampaikan hal itu. Dan kita sebenarnya sudah melangkah lebih awal untuk hal tersebut. Dan itu memang konsep itu adalah bagaimana pengawalan dari SMA, SMK, SLB gratis dalam hal ini bebas pungutan ini harus kita jamin. Semua potensi yang mengarah ke sana itu kita kendalikan semua. Kenapa sih kok SMA negeri, SMK negeri, SLB negeri itu gratis? Karena apa? Selain dana BOS yang sudah masuk ke sekolah negeri di kewenangan provinsi, APBD kita itu mendampingi terkait dengan operasional tersebut. Jadi selain GTT-nya, PTT-nya, itu guru-guru tidak tetap di SMA, SMK, SLB negeri itu kita biaya dari APBD. Untuk operasional dari pendamping BOS yang sudah dapat dari pusat itu kita juga cover dari APBD. Di samping itu kepala sekolah, pengawas, bapak ibu guru itu juga mendapat tunjangan dari pemerintah provinsi. Jadi
semua terkait dengan personal, kemudian operasional sekolah itu juga sudah terbackup dari APBD dan kebijakan itu sudah kita mulai sejak 2020. Bagaimana implementasinya? Kami koordinasi pembinaan kendali dari semua lini, baik dari dinas induk, cabang dinas wilayah, itu semuanya juga kita gerakkan untuk mengawal kebijakan ini. Nah, praktek-praktek yang di lapangan itu ya dinamikanya banyak. Cuma kan kita tetap berupaya untuk menegakkan atau mengawal kebijakan ini. Karena apa, Mbak? Jadi posisi peralihan kewenangan dari 2017 ya sebelumnya di kabupaten kota dengan berbagai pola, dengan berbagai kebijakan di 35 kabupaten kota yang beragam mungkin kami satukan di provinsi melaksanakan kewenangan 2017 masuk, 2019 sebagai kebijakan Bapak Gubernur untuk RPJMD kita terapkan, 2020 ini kita running. Nah, untuk mengubah yang sudah dilakukan di sebelum peralihan itu kita juga butuh waktu. Jadi ada hal-hal yang akhirnya di stall dan sebagainya, tapi kita tetap positif dan berupaya untuk perbaikan. 2020 belum maksimal 100%. 2021 masih kita temukan 2022. Nah, termasuk yang kasus terakhir kemarin. Kemarin yang di SMK Saleh itu juga kami juga ya istilahnya sudah mati-matian, sudah berupaya maksimal untuk mengawal ini, ternyata masih ada. Masih ada. Ya akhirnya kita dalami, walaupun itu inisiasi dari komite, karena sasaran dari sekolah itu semua tanggung jawab dari kepala sekolah. Bagaimana akhirnya dia memanage, ini warga sekolah, ini anak-anak didik yang harus kita jamin terkait dengan zero pungutan, jangan sampai membebani siswa dengan dalih apapun. Dan kami jelaskan, apapun yang akhirnya terjadi beban kepada siswa itu tidak boleh. Dan akhirnya dari salah satu kepala sekolah kemarin yang sempat disidak Bapak Gubernur, yaitu kita terapkan bahwa dia melanggar kepatuhan dan akhirnya kita punishment juga. Nah, harapannya ini juga teman-teman yang lain, para kepala sekolah SMA negeri, SMK negeri dan SMP negeri ini juga menjadi barometer. Nah, manakala akhirnya berdampak pada pembebanan pada siswa, ini yang tidak boleh. Nah, termasuk tadi saya singgung pengadaan seragam. Nah, itu dia. Itu kami mengawal itu juga sudah beberapa tahun kemarin. Jadi kenapa sih dilarang? Karena ini juga sudah menjadi fenomena nasional. Dan itu kami juga berdasarkan dari kebijakan pusat. Sekolah itu dilarang melakukan pengadaan seragam, dilarang mengkoordinir, karena yang terjadi di lapangan mungkin ponakannya Mbak, mungkin saudara kita masuk sekolah negeri pertama ini seragamnya segini dan sebagainya, beda-beda pada satu kota, terus hanya berapa setel tapi berapa. Nah, itu kami akhirnya kembalikan ke masyarakat. Nah, harapannya juga seperti UMKM kayak gini kan juga menggeliat, tidak ini yang bisa masuk ke sana hanya punyanya ini, betul. Jadi pengadaan seragam itu kita kembalikan kepada mandiri dari calon peserta didik, dari peserta didik, dari orang tua. Monggo mandiri, belilah sendiri. Nah, sekolah itu bagaimana aksesnya sekolah? Sampaikan, OSIS-nya seragamnya atasan putih, bawahnya abu-abu. Yang laki-laki seperti ini modelnya, yang perempuan yang tidak pakai jilbab segini, yang pakai jilbab seperti ini. Silahkan beli ke ada yang ada di Jawa Tengah ini, monggo. Kita tidak mengarahkan, tidak boleh mengarahkan. Oh, ke sana harus tokonya nggak boleh. Oh, sama guru situ nggak boleh. Oh, paguyuban itu nggak boleh. Udah pokoknya toko yang memang sesuai dengan alami, betul. Nah, itu juga termasuk gimana Pak kalau identitas. Nah, Jawa Tengah itu kan punya keberagaman batik yang luar biasa. Kalau misalnya batik sih kita nggak melarang. Sekolah tinggal, batiknya seperti ini, kan berhak semua UMKM membuat pola seperti itu. Bisa jadi kan gitu, dan juga tidak bisa dimonopoli. Nah, itu ruang untuk kain, identitas, batik dan sebagainya itu tidak kita larang. Cuma yang akhirnya kita harus
harus batasi adalah sekolah nggak boleh loh ya, nggak boleh pengadaan, nggak boleh loh ya mengkondisikan, nggak boleh loh ya koordinasi, karena di situ nanti ada distorsi. Berbagai hasil pengecekan kami di situ ada hal yang akhirnya harus kita kendalikan. Nggak boleh. Tidak boleh. Termasuk ngopo sih piknik nggak boleh. Nah itu dia. Ngopo sih wisuda juga nggak boleh. Nah itu yang juga udah posisinya anak-anak itu jangan dibebani. Tidak boleh membebani. Piknik misalnya dari kemarin itu bulan Februari 2022 ya, berarti 2023. Itu sudah kami cek kondisi anak-anak di SMA negeri, SMK negeri, SMP negeri se-Jawa Tengah itu kurang lebih hanya ada 700-an ribu ya. Itu berapa sih yang miskin? Di angka 51%. 51% ya Bapak ya. Hampir separuh diri. Nah akhirnya bagaimana konteks kita sekolah gratis, bebas pungutan itu harus menjamin anak-anak ini tidak terbebani. Anak-anak yang 51% itu tidak terbebani dengan biaya. Betul. Nah kalau misalnya piknik itu dibolehkan, misalnya dikoordinir oleh kepala sekolah, oleh sekolah, bagaimana anak-anak ini? Yang misalnya, pilihan yang miskin tidak ikut, yang miskin kasihan. di subsidi. Lah kira-kira teman-teman memikirkan perasaan dia nggak? Satu betul. Kelas, satu sekolah, yang lainnya bisa ke Bali, dia tidak bisa. Terus dibebani karya wisata, tulis, maksudnya buat apa dan sebagainya. Ya, kalau nggak bisa jamin untuk kenyamanan mereka, ya ngapain kebijakan itu diambil? Terus ada yang subsidi misalnya. Mungkin enggak itu yang mampu-mampu ikhlas. Kita juga nggak tahu. Terus disubsidi pun misalnya ke Bali itu kira-kira butuh biaya enggak? Bisa jadi anak-anak miskin itu yo nganti direwangi dodolan wedhus. Betul. Belum uang sakunya ya Bapak ya. Belum lagi di sana misalnya anak-anak. Ya kalau yang menengah, kalau yang kaya mungkin dikasih saku, uang saku. Kalau dia sampai ke sana udah alhamdulillah. Betul. Jadi ruang yang potensi tidak bisa menjamin pembebanan pada siswa, kemudian perasaan, bullying dan sebagainya, yang bisa tidak terjamin, ya sudah itu kita ambil, termasuk wisuda. Wisuda itu kan ada beli toga, ada sewa gedung di hotel sebagainya. Ini juga prinsipnya di situ, nggak boleh membebani. Kayaknya wisuda, kalau untuk wisuda tahun-tahun ini maraknya sepertinya ya Pak ya. Kami sudah 2021-22 sudah kita punishment itu. Beberapa yang melanggar itu kita punishment juga. Ya, jadi kami pun juga sudah memberikan sebuah solusi bagaimana anak-anak apapun ya, memang kita tidak menasbihkan, tidak menaifkan bahwa anak-anak itu butuh kenangan. Mau keluar dari situ butuh pertanda-tanda. Boleh melakukan pelepasan, boleh, tapi nggak wisuda loh ya. Nah, pelepasan itu bisa saja caranya udah upacara di sekolah atau atraksi apa yang akhirnya dijadikan momen. Anak-anak bisa berinteraksi dengan adik kelasnya, dengan civitasnya di situ. Ya kreatif. Ada yang akhirnya udah pakai yang, ada yang punya batik pakai batik, ada yang pakai nada, terus kemudian pagi-pagi diacarakan upacara dengan adik kelasnya, dengan semua guru-gurunya. Di situ akhirnya dideklar anak-anak sudah lulus, silahkan dan sebagainya, foto bersama. Syukur-syukur nanti ada atraksi atau tapi yang di dalamnya nggak perlu biaya kan itu loh. Jadi nggak ngebebani siswa. Itu skema-skema itu yang akhirnya kita kembangkan kreativitas dari anak tersebut. Kita tidak memperkenankan untuk sudah resmi di hotel biayanya segini mahal, 500.000 1 juta. Nah itu yang membebani. Nah, kadang yang bikin ini adalah orang tua murid atau orang tua siswa itu untuk melapor gitu, itu takut Bapak. Nah, mungkin Pak Samsudin sendiri bisa menyampaikan, misalkan nih ada kecurangan-kecurangan, ya sudah lapor saja untuk identitas, pasti nanti juga kita akan melindungi, atau bagaimana ini Pak? Nah, ini tadi yang substansi zero pungutan, wisata, wisuda, seragam. Ini kami open, kami transparan, kami juga sudah sosialisasikan, kita berikan edaran, beberapa kali edaran, penegasan juga, dan kami juga secara maraton, masif juga rapat koordinasi. Ya harapan kami teman-teman di satuan pendidikan
nanti solid Yeah. bisa mengawal ini. Dan memang untuk layanan aduan ini juga kita transparan. Kita sediakan satu nomor WhatsApp yang kita juga publish. Ya, boleh disampaikan ini Bapak ya. Termasuk lapor group itu juga menjadi bagian. Betul sekali, karena memang keluhannya banyak sekali ya Bapak ya. Baik itu dari ini kemarin saya sempat nyatat ini Bapak, itu dari Purbalingga itu infak 1,8 juta, kemudian Manpayaman, terus dari Gombang, terus ada yang katanya kalau tidak membayar iuran ijazah ditahan. Kemudian ada dari daerah Kaliwungu, Purworejo dan juga Demak. Itu beberapa daerah. Itu nanti tetap kita sesuai kewenangan. Jadi kalau di dalam pengelolaan pendidikan itu memang kita ada Undang-Undang 23 2014 sebagai dasarnya, itu pemerintahan daerah. Di sana pengelolaan pendidikan itu sudah sesuai dengan kewenangannya. Kalau kami di provinsi itu untuk pendidikan menengah, SMA negeri, SMK negeri, dan SLB negeri. Dan untuk yang swasta sebagai fasilitasi koordinasi. Untuk yang MA itu berarti di Kemenak, untuk pondok pesantren di Kemenak, untuk yang SMP SD berarti kabupaten kota. Iya, kabupaten kota. Nah, khusus yang SMA negeri, SMK negeri, SMP negeri itu kewenangan kami. Itu yang memang benar-benar zero. Kita tidak masuk ke ranah swasta juga. Betul. Swasta kan punya prioritas yang lain. Nah, untuk nanti yang negeri ya, SMA negeri, SMK negeri, SLB negeri, yang apabila Bapak Ibu atau warga atau CPD itu merasa atau mengetahui adanya satu pungutan, ya, dua terkait dengan pengadaan seragam di sekolah, tiga terkait dengan tadi baik piknik, wisuda yang berpotensi pada pungutan, silahkan nanti lapor pada kami. Kami sediakan di nomor WhatsApp 08 23 29 61 53 25. Kalau Instagramnya PDK Jateng, terus emailnya disdikbud@jatengprov.go.id, atau langsung di lapor group. Nanti biasanya privilege-nya ke kami juga, notisnya. Baik itu ya. Jadi mungkin kalau yang terlambat untuk mendengarkan dari awal, nanti bisa disimak lagi karena kita akan posting di YouTube nih Kang Mas dan Mbak Yu, nanti bisa disimak lagi dan bisa langsung menghubungi di nomor WA yang sudah disebutkan oleh Pak Samsudin tadi ya, di 0823 29 61 53 25. Seperti itu ya Pak ya. Nah, nanti bisa langsung disampaikan nih keluhan-keluhannya apa, nanti langsung dijawab oleh Dinas Pendidikan. Kita akan menjawab pertanyaan ini. Ada yang masuk ini Bapak dari Amina di Meranggen. Mau tanya dong Mbak, apakah ada program sosialisasi yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan menghindari adanya pungutan sekolah? Ya, ini pastinya kami secara berkala, secara masif juga kami akan lakukan terkait hal tersebut. Yang pertama kali kita akan lakukan semua cabang dinas yang nanti kita akan bekali, dan kemudian nanti secara masif dari cabang dinas juga akan ke sekolah masing-masing, dan kami pun juga secara spot, spot dari dinas juga akan turun ke wilayah, baik itu sampling atau apapun keseluruhan, nanti akan kita atur secara terjadwal, teragenda. Dan ini juga nanti secara berjenjang laporan-laporan yang masuk di wilayah, kemudian mungkin yang masuk di WhatsApp kami di lapor group juga nanti akan kami kolaborasikan dengan cabang dinas untuk tindak lanjut dan juga pembinaan di lapangan. Seperti itu ya. Semoga bisa menjawab dari Mbak Mina yang ada di Meranggen. Dari Hawono yang ada di Pucang Gading ini Bapak, kalau misal ada keluhan dari masyarakat berkaitan dengan layanan pendidikan, baiknya nih di Disdik ya, atau langsung ke Ombudsman. Tadi sudah disampaikan sebenarnya ya Bapak. Monggo silakan. Ya, kalau prinsip kita menerima semua. Jadi kita juga punya cabang dinas. Itu untuk memberikan layanan yang mudah, murah dan cepat juga. Kalau Ombudsman itu kan ada di pusat provinsi ya. Betul. Jadi kalau nanti di Cilacap harus ke Ombudsman kan juga jauh. Nah, tapi secara prinsip kami di Jawa Tengah ini sesuai dengan apa yang sudah kita bangun. Di semua wilayah itu juga menjadi posko kami. Seperti yang kita lakukan di PPDB kemarin, seluruh
cabang dinas menjadi posko aduan. Termasuk semua satuan pendidikan negeri, baik SMA, SMK negeri itu wajib hukumnya untuk membuka layanan aduan dan juga layanan fasilitasi layanan. Jadi prinsip silahkan di masing-masing satuan pendidikan. Kalau nanti satuan pendidikan belum menemukan jawaban yang maksimal, itu nanti ada di cabang dinas. Dan cabang dinas otomatis akan koordinasi kami juga secara cepat respon untuk melakukan negeri, SMK negeri dan SLB negeri semua saja di Jawa Tengah. Tahun ini untuk tahapan PPDB telah terlaksana dan kemarin sampai tahapan akhir daftar ulang yang berakhir di tanggal 6 Juli sudah juga terlalui dengan baik dan secara makro, secara keseluruhan PPDB di Jawa Tengah berjalan lancar. Dan ini semua juga tidak lepas dari dukungan dan juga pantauan dari seluruh masyarakat. Prinsip yang kami usung integritas, transparan dan akuntabel, tidak diskriminasi, ini juga bisa terlaksana dengan baik di Jawa Tengah. Adapun permasalahan 1-2 kita juga sudah berupaya maksimal untuk penyelesaian, kerjasama dan juga koordinasi lintas sektor, termasuk ombudsman juga sudah kita maksimalkan, dan mudah-mudahan harapan kami layanan ini bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Walaupun daya tampung kita juga masih terbatas, hanya 42% dari lulusan peserta didik yang ada di Jawa Tengah. Kemudian terkait dengan program sekolah tanpa sekat yang di dalamnya sebagai implementasinya adalah sekolah gratis di SMA negeri, SMK negeri dan SMK negeri dengan tujuan perluasan akses dan juga menjamin keterlaksanaan layanan pendidikan di Jawa Tengah dan dapat berjalan menyenangkan untuk anak didik, ini dapat terlaksana dengan baik. Dan adapun nanti misalnya dari SMK negeri, SMK negeri, SMK negeri yang melakukan pungutan, kemudian pengadaan seragam, termasuk nanti mobilisasi terkait dengan pelaksanaan wisata, wisuda yang kesemuanya mengarah pada pembebanan siswa, utamanya yang miskin, ini memang kita larang. Kalaupun ada hal tersebut dapat disampaikan kepada Dinas Pendidikan, baik di cabang dinas maupun langsung kepada kami. Kami siap. Termasuk ombudsman juga siap. Nanti kami juga akan layani. Baik, ataupun lapor GUP juga semua akan dilayani ya. Siap, baik kalau begitu terima kasih Pak Samsudin Isnaini selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sudah hadir dan sudah menenangkan hati masyarakat Jawa Tengah tentunya. Jadi mungkin keresahan-keresahan yang beberapa akhir-akhir ini terjadi ya di masyarakat sudah terjawab sudah Bapak. Jadi mungkin masyarakat semakin lega. Kalaupun ada keluhan bisa langsung disampaikan lewat WA tadi ya. Baik kalau begitu saya Dian Rizky pamit dari Jateng Bicara bersama dengan Pak Samsudin Isnaini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Kang Mas dan Mbak Yu. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.